Nah, sebelum masuk ke dalam cerita utamanya, maka kami pun akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan dari cerita versi light novelnya dan juga perbedaan dari cerita versi web novelnya. Di mana penjelasan secara singkatnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Di satu sisi, atau di dalam cerita versi web novelnya, orang yang mengalahkan Marine dan juga Black Knight ternyata bukan Crai, tapi dia adalah seorang pendeta suci. Karena di dalam praktiknya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Crai ketika dirinya mulai diserang, atau ketika Marine saat itu sedang melompat menuju ke arah tubuhnya, Crai pun justru malah mengulurkan tangannya itu mirip seperti lukisan dari Michelangelo yang berjudul Creation of Adam. Intinya, Crai memegang tangan dari Marine ketika Marine sudah mulai mendekat sesuai dengan gambar ini. Lalu gara-gara disentuh oleh Crai, maka tubuh dari Marine otomatis langsung menjadi membeku atau otomatis langsung menjadi tidak bisa bergerak. Barulah di momen itu, pendeta suci langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk dapat bisa mengendalikan relik rantai tersebut demi dapat bisa mengikat tubuh dari Marine dan juga mengikat tubuh dari Black Knight. Sedangkan di dalam cerita versi light novelnya, ceritanya sama seperti kemarin atau kebalikan dari cerita versi WN. Karena faktanya, justru malah pendeta suci lah yang saat itu langsung menggunakan kekuatannya untuk dapat bisa membantu Crai dengan cara mencoba menghentikan pergerakan dari Marine. Walaupun pada akhirnya, serangan dari pendeta suci itu tidak mempan karena Marine terlalu kuat bagi mereka. Barulah setelah serangan dari pendeta suci itu sudah berhasil digagalkan, maka Crai yang sedang duduk bersantai di atas balkon, akhirnya dia pun mulai melakukan perlawanannya dengan menggunakan kekuatan dari relik rantainya itu. Sampai pada akhirnya, Marine dan juga Black Knight, tubuhnya kini berhasil ditusuk dan juga tubuhnya kini akhirnya berhasil diikat. Kesimpulannya, memang dari sananya terdapat sebuah perbedaan besar di dalam kedua versi novel tersebut. Di mana di dalam versi WN-nya, Crai dibuat menjadi sedikit lemah dan juga sama sekali tidak melakukan pertarungan di dalam volume yang ke-8-nya. Sedangkan di dalam versi light novelnya, Crai lah yang memutuskan untuk bisa bertarung dengan menggunakan kekuatan dari relik rantainya itu sesuai dengan gambar dari cover depan pada volume yang ke-8. Mengingat pada gambar ini, orang yang menggunakan kekuatan dari relik, dia adalah Crai, bukan pendeta suci. Nah, singkat cerita, setelah kita sudah tahu seperti apakah perbedaan cerita dari kedua versi novelnya itu, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana setelah tubuh dari Marine dan juga tubuh dari Black Knight sekarang sudah berhasil dikurung oleh Crai, maka satu persatu dari para hunter yang ada di dalam ruangan tersebut kini akhirnya mulai berkata kepada Crai. Intinya, mereka memuji kehebatan dari Crai. Hingga mereka pun menjadi salah paham bahwa Crai adalah ahli pengguna senjata yang hebat. Padahal kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Mengingat cerita yang sebenarnya, Crai hanya menggunakan rantai itu asal-asalan saja. Karena kebetulan, Crai sudah sering sekali menggunakan relik rantai miliknya sendiri, yaitu relik Dog Chain. Jadi menurut Crai, mengendalikan kekuatan dari relik rantai ini jauh lebih mudah daripada menggunakan relik milik Crai yang lainnya. Bahkan di dalam dialognya, Crai pun juga berkata seperti ini di dalam hatinya. Bahwa Crai merasa sangat beruntung pendeta suci telah memberikan relik rantai itu bukan relik tipe senjata yang lainnya. Karena jika yang diberikan kepada Crai kemarin adalah sebuah relik pedang, maka sudah jelas Crai belum tentu bisa mengendalikannya seperti dirinya mengendalikan kekuatan dari relik rantai tersebut. Atau dengan kata lain, Crai sudah terbiasa menggunakan kekuatan dari relik rantainya setiap hari. Jadi gara-gara itu, Crai pun bisa dengan mudah untuk dapat menggunakan kekuatan relik rantai yang lainnya juga. Sementara itu, Akrodin yang sekarang ada di sebelahnya, kini akhirnya mulai berkata juga kepada Crai bahwa dirinya sudah lama sekali tidak melihat Crai mau bertarung secara langsung seperti ini. Jadi dengan begitu, sudah jelas orang yang paling berjasa di dalam pertarungan kali ini, dia adalah Crai. Mengingat faktanya, kekuatan sihir petir dari Akrodin dan juga kekuatan sihir es dari Lucia sekarang sama sekali tidak mempan kepada dua orang master kutukan tersebut. Kemudian, setelah mereka semua sekarang sudah selesai untuk bisa memuji kekuatan dari Crai, maka saat ini giliran dari Franz, Garg dan juga pendeta suci yang kini mereka pun akhirnya langsung menjadi pusing. Karena mereka sama sekali tidak tahu harus diapakan Marine dan juga Black Knight.
Mengingat meskipun untuk sekarang mereka sudah berhasil dikurung lagi, tapi tidak ada satupun orang di dalam negara mereka yang sekarang mampu menghancurkan tubuh dari dua orang kutukan ini. Ditambah, mereka pun juga tidak mungkin untuk kembali menyimpan Marine dan juga Black Knight tepat di dalam gereja suci. Karena untuk saat ini, posisi dari gereja mereka sudah hancur. Yang artinya, butuh waktu beberapa hari untuk bisa memperbaiki gereja ini dan juga untuk bisa memperbaiki Kekai yang kebetulan sudah dihancurkan oleh Lucia. Mendengar semua ucapan tersebut dari pendeta suci, Lapis pun sekarang segera menjawabnya. Dengar, aku tahu manusia memang memiliki penyihir-penyihir yang hebat. Tapi sihir tentang kutukan sebenarnya adalah keahlian dari kami. Karena faktanya, kami masih memiliki beberapa orang dukun yang masih memiliki kekuatan sihir tipe saman untuk dapat bisa melakukan penyucian dan juga penghancuran terhadap semua relik kutukan seperti ini. Jadi, jika kalian ingin bekerja sama dengan kami, maka kami pun akan dengan senang hati untuk bisa membantu kalian. Tapi masalahnya, Saman tidak suka datang ke kota dan juga Saman sangat benci sekali kepada manusia. Jadi, gara-gara itu, sangatlah mustahil sekali untuk dapat bisa membawa mereka semua masuk ke dalam negara ini demi dapat melakukan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka satu-satunya cara untuk dapat bisa bertemu dengan para Saman adalah dengan cara datang ke dalam desa kami di hutan. Mendengar semua penawaran tersebut dari Lapis Fulgor, Franz pun kini segera bertanya kepada Lapis. Hah? Apakah tidak ada cara lain? Karena bekerja sama dengan para dukun santet sebenarnya sangatlah beresiko. Lagi pula, bukankah kita masih memiliki Sage Agung dari sekolah para penyihir? Mengingat dia adalah penyihir nomor 1 di dalam negara kita, maka bagaimana jika kita meminta bantuan kepadanya? Mendengar pertanyaan itu dari Franz, Lapis pun kini segera menjelaskan. Hah? Apanya yang nomor 1? Orang itu hanyalah penyihir rendahan yang pemalas saja. Ditambah, penyihir dan juga dukun alias Saman memiliki kemampuan yang sangatlah jauh berbeda. Jadi, tidak peduli sekuat apapun penyihir yang kita miliki, faktanya, hanya para dukun saja yang sekarang dapat mengalahkan 2 orang monster kutukan tersebut. Menyaksikan respon itu dari Lapis, maka Krai pun kini seketika langsung menjadi setuju. Karena menurut Krai, cara dari Lapis Fulgor adalah cara yang paling masuk akal jika mereka ingin menghancurkan 2 monster relik kutukan ini. Nah, mengingat Krai sekarang sudah setuju dengan semua rencana dari Lapis untuk dapat membawa 2 monster ini menuju ke dalam desa mereka, maka secara otomatis, Franz pun sekarang ikut setuju juga. Hingga mulai dari sanalah, mereka pun kini langsung melakukan persiapannya untuk dapat melakukan perjalanan menuju ke dalam desa dari para Saman yang sekarang letaknya sudah disembunyikan dari para manusia. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para pendeta dan juga dari sudut pandang Gar. Di mana sebelum Krai memutuskan untuk bisa pulang, maka mereka berdua pun lebih dulu bertanya kepada Krai tentang hadiah seperti apa yang sekarang sangat diinginkan oleh Krai. Mengingat Krai sudah berjasa sangat besar untuk dapat bisa menghentikan serangan dari relik kutukan. Mendengar pertanyaan itu dari pendeta dan juga dari Gar, Krai pun kini seketika langsung teringat dengan teman masa kecilnya, yaitu dia adalah Lismar. Di mana menurut Krai, jika dirinya sekarang pulang tanpa membawa apapun untuknya, maka Lismar pun pasti akan langsung marah kepadanya dan juga Lismar pun pasti akan langsung menjadi sangat sedih. Gara-gara itulah, Krai pun kini seketika langsung berkata kepada para pendeta bahwa Krai ingin hadiah berupa sebuah relik dengan bentuk seperti kotak harta karun. Mengingat pada dasarnya, Lismar sangat suka sekali dengan kotak-kotak harta karun. Mendengar permintaan itu dari Krai, semua orang pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena mereka pikir Krai akan meminta uang sebagai bayarannya, atau Krai ingin meminta sebuah relik dengan kekuatan besar milik para pendeta suci. Tapi faktanya, Krai pun hanya meminta sebuah relik dengan bentuk seperti kotak harta karun saja, yang mungkin fungsinya bukanlah untuk dapat bertarung. Di momen inilah, pendeta suci pun langsung memberikan perintahnya kepada Anton Smart untuk dapat bisa membawakan relik dengan bentuk seperti kotak harta karun menuju kepada Krai. Karena kebetulan gereja mereka memiliki relik seperti itu di dalam gudang penyimpanan mereka. Lalu setelah Krai sudah mendapatkan hadiahnya, maka Krai pun kini seketika langsung pulang dengan wajah yang tersenyum. Nah, singkat cerita, tepat setelah Krai sekarang sudah bisa tiba di dalam kantornya atau sudah tiba di dalam ruangannya sendiri,
Maka, Cray pun langsung dikejutkan dengan kemunculan dari Lismart yang kebetulan sekarang sudah menunggunya. Kemudian setelah melihat kepulangan dari Cray, Lismart pun kini langsung bertanya menuju kepada Cray. Yaitu, apakah Cray sekarang membawakannya hadiah setelah bertarung bersama dengan kakaknya? Mendengar pertanyaan itu dari Lismart, Cray pun kini seketika langsung membalasnya. Bahwa dia sudah membawakan Lismart sebuah kotak harta karun untuk dapat dijadikan sebagai hadiah. Oleh karena itu, Cray pun kini segera mengajak Lismart dan juga Tino untuk dapat turun ke lantai 1 dari markas mereka demi bisa mengecek sama-sama apakah isi dari dalam kotak harta karun tersebut. Sederhananya, setelah mereka bertiga sekarang sudah turun dan juga setelah kotak harta karun itu sekarang sudah diberikan menuju kepada Lismart, maka tanpa menunggu lama, Lis dan juga Tino kini akhirnya seketika langsung membukanya. Namun ketika kotak harta karun itu baru saja dipegang, maka di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja relik kotak harta karun tersebut sekarang seketika langsung berubah menjadi sebuah monster mimik mirip seperti pada gambar ini. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, monster relik mimik itu sekarang langsung mencoba untuk dapat bisa memakan tubuh dari Tino dan juga Lis. Hingga mereka berdua pun kini seketika langsung menghilang karena sudah ditelan oleh monster relik mimik itu. Nah, mendengar keributan yang terjadi dari lantai 1 markas mereka, maka satu persatu anggota dari klan Verstep kini seketika langsung berkumpul untuk dapat membantu Cray. Mulai dari Eva, Sven, Marietta, Layla, bahkan sampai dengan semua anggota tidak penting lainnya. Tapi ketika mereka baru saja tiba, maka relik monster mimik itu sekarang kembali menelan mereka semua tanpa ada satupun yang tersisa. Akibatnya, semua anggota dari klan Verstep sekarang langsung menjadi menghilang karena semuanya sudah dimakan oleh monster mimik. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cray pun kini seketika langsung berniat untuk dapat bisa menggunakan kekuatan dari relik itu. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun sekarang langsung memegang bagian atas dari kotak harta karun tersebut sambil berkata seperti ini kepada monster mimik. Yaitu, tolong lepaskan semua orang yang sekarang sudah kau makan tanpa ada satupun yang terkecuali. Walaupun pada awalnya relik itu tidak mau menurut, namun setelah dia sudah berhasil disentuh oleh Cray, maka tanpa pikir panjang, dia pun kini segera memuntahkan semua orang yang kebetulan sekarang sudah dia makan. Mulai dari Tino, Lismart, Sven, Marietta, Layla, serta semua teman-temannya yang lain. Tidak hanya itu, karena ketika semua orang dari dalam klannya tersebut sekarang sudah keluar, maka orang yang paling terakhir kali muncul dari dalam relik kutukan mimik itu ternyata dia adalah Elizabeth. Nah, mulai dari sini, semua urutan cerita volume ke-8, mulai dari bagian yang pertamanya, sampai dengan video yang paling barunya, akhirnya sekarang mulai berkaitan. Ingat kan, kemarin di video bagian yang pertamanya, kita pun sudah sempat membahas mengenai kemunculan dari Elizabeth dan juga sebuah relik pedang kutukan yang dia bawa. Namun pertanyaannya, setelah Elizabeth muncul di dalam satu video saja, lalu kemana perginya Elizabeth dan juga kenapa dirinya tidak membantu Cray sepanjang volume ke-8 ini? Nah, jawabannya ada pada akhir video ini. Sederhananya, setelah Elizabeth sudah mencuri relik pedang kutukan itu dari dalam gudang harta karun markas Rubah Ekor 9 yang kebetulan sudah ditinggalkan oleh Sorao dan juga semua teman-temannya, maka Elizabeth pun langsung memberikan relik pedang kutukan itu menuju kepada Cray. Lalu setelah mencuri dari markas para Rubah, Elizabeth pun kini segera pergi menuju ke dalam markas dari para Paladin. Awalnya, dia sedang berniat untuk dapat bisa mencuri relik boneka kutukan Marin juga demi dapat diberikan kepada Cray. Tapi ketika dirinya sedang melakukan pencurian, maka Elisa pun tanpa sengaja justru malah merusak segel kutukan dari Marin. Hingga gara-gara itulah, kekuatan dari boneka Marin jadi malah kembali bangkit. Serta mau tidak mau, pendeta dan juga para Paladin harus melakukan penyucian ulang atau melakukan penyegelan ulang. Kemudian, ketika Elizabeth sedang mencoba untuk bisa kabur dari dalam gereja itu, maka tanpa disengaja, Elisa pun justru malah masuk menuju ke dalam ruangan yang salah. Di mana di dalam ruangan itu terdapat sebuah relik kutukan mimik ini. Sehingga secara tidak disengaja, Elisa pun justru malah dimakan oleh relik kutukan mimik ini. Akibatnya, Elizabeth pun menjadi AFK sepanjang volume ke-8 ini sedang diceritakan. Itulah yang menjadikan alasan kenapa sekarang kita bisa melihat sama-sama bahwa pada akhirnya Elizabeth
kini berhasil muncul lagi dari dalam perut monster relik kutukan mimik ini. Serta gara-gara itu jugalah, Cray pun kini bisa berkumpul lagi dengan lengkap bersama semua anggota partinya, termasuk bersama dengan Elizabeth. Kesimpulannya, tujuan awal dari Elizabeth adalah mengumpulkan semua relik kutukan yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia, lalu dia pun akan menyerahkannya kepada Cray. Dengan niat untuk dapat mengaktifkannya sekaligus. Karena pada dasarnya, misi dari Elizabeth sekarang sama seperti misi dari Lapis dan juga sama seperti misi dari Kru Sargent. Yaitu, mereka bertiga pun sekarang sebenarnya sedang mencari di manakah mayat dari ratu mereka yang sudah dirubah menjadi sebuah monster kutukan oleh para iblis. Tapi sayangnya, misi dari Elizabeth saat itu langsung menjadi berhenti. Karena dia terlanjur dimakan oleh monster relik kutukan mimik itu lebih dulu sebelum dia bisa mencuri satu buah relik yang terakhirnya. Yaitu relik kutukan Black War Tree dari gudang penyimpanan para pendekar pedang. Nah, menarik ya, setelah menceritakan tentang tujuan asli dari Elizabeth dan juga apa alasan dari Elizabeth sama sekali tidak muncul lagi di dalam volume yang ke-8. Maka pada halaman yang terakhir dari volume yang ke-8 ini, Sin pun kini tiba-tiba saja langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari para penghuni Lost Inn, yaitu Sister Fox dan juga Brother Fox. Di mana di dalam praktiknya, Sister Fox yang sudah melihat update status WhatsApp dari Cray bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan semua monster relik kutukan dari negara Zebrudia. Maka di momen yang sama inilah, Sister Fox pun langsung menjadi sangat kesal. Hingga di saat yang bersamaan ini, jiwa penuh dendam dari Sister Fox kini akhirnya langsung menjadi aktif. Kemudian gara-gara itulah, Sister Fox pun sekarang langsung berniat untuk dapat bisa mengirimkan Cray sebuah hadiah berupa sebuah relik kutukan baru yang sebenarnya ini adalah bencana yang dimaksud oleh Cray. Karena faktanya, isi dari relik kutukan ini atau isi dari relik kutukan yang sekarang akan dikirimkan oleh Sister Fox sebenarnya adalah sesuatu yang sedang dicari oleh para bangsa Noble Spirit. Mengingat di dalam relik kutukan tersebut terdapat jiwa dari mantan Ratu para Noble Spirit yang kebetulan sudah dijadikan benda kutukan atau kebetulan sekarang sudah disegel, mirip seperti pada gambar ini. Wow, menarik banget ya.